Santapan Harian, Jumat 28 Agustus 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 2 Samuel pasalnya yang ke-9. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus, penuhi ruang hati kami dengan suara kasih-Mu. Biarlah firman yang kami dengar mengubah cara kami berpikir dan bertindak. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. 2 Samuel 9. Kata Daud, masih adakah orang yang hidup dari antara keluarga Saul, supaya kutunjukkan kasihku kepadanya demi Yonatan? Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kata raja, "Tidak adakah lagi orang dari keluarga Saul, supaya kutunjukkan kepadanya kasih setia Allah?" Lalu kata Ziba kepada raja, "Masih ada seorang putra Yonatan yang cacat kedua kakinya." Raja bertanya kepadanya, "Di manakah dia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar." Lalu Raja Daud mengutus orang menjemput dia dari rumah Makir bin Amiel di Lodebar. Mephiboset bin Yonatan bin Saul datang menghadap Daud dan sujud menyembah. Kata Daud, "Mephiboset?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kata Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku tentu akan menunjukkan kasih setiaku kepadamu demi ayahmu Yonatan. Aku akan mengembalikan kepadamu seluruh ladang kakekmu Saul, dan engkau akan makan sehidangan dengan aku senantiasa." Lalu Mephiboset sujud dan berkata, "Apalah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti hamba ini?" Lalu raja memanggil Ziba hamba Saul dan berkata kepadanya, "Semua milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu tuanmu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu dan hamba-hambamu. Engkau harus menyimpan hasilnya supaya ada makanan bagi cucu tuanmu. Mephiboset cucu tuanmu itu akan makan sehidangan dengan aku senantiasa." Ziba mempunyai 15 anak laki-laki dan 20 orang hamba. Kata Ziba kepada raja, "Hamba akan melakukan sama seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya." Demikianlah Mephiboset makan sehidangan dengan Daud seperti seorang anak raja. Mephiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang masih kecil bernama Mika. Semua orang yang tinggal di rumah Ziba adalah hamba Mephiboset. Jadi Mephiboset tinggal di Yerusalem, sebab ia makan sehidangan dengan raja senantiasa. Adapun kedua kakinya timpang. Sahabat Scripture Union Indonesia, kadang kasih sejati muncul di tempat yang tak terduga. Misalnya, seseorang yang memilih mengingat kebaikan musuh di masa lalu, padahal ia punya kuasa untuk membalas dendam kepada musuhnya itu. Daud berada di puncak kekuasaannya ketika ia teringat kepada Yonatan, sahabatnya yang telah tiada. Jika banyak raja yang lain menyingkirkan keturunan musuhnya lantaran menganggapnya sebagai ancaman, Daud malah menunjukkan kasihnya. Ketika ia diberitahu tentang Mephiboset, ia menjemputnya. Tindakannya bukan sekedar belas kasihan kepada anak Yonatan yang terpinggirkan dan terlupakan itu, tetapi wujud kasih setia kepada perjanjian yang pernah ia buat dengan Yonatan. Ia mengingat janjinya bukan hanya karena kewajiban, tetapi karena hatinya telah disentuh oleh kasih setia Allah. Mephiboset
yang cacat dan hidup di pengasingan, tidak punya daya untuk menolong dirinya sendiri. Namun, kasih Daud memulihkan dia. Daud mengangkat martabatnya kembali dan menempatkannya di meja raja, suatu tempat yang tidak pernah Mefiboset bayangkan sebelumnya. Hal ini mirip dengan kondisi kita yang dahulu hidup dalam dosa, namun kini kita sudah dipanggil menjadi anak Allah. Kasih Allah mengembalikan identitas kita dan pemulihan sejati terjadi saat kita menyadari siapa diri kita di hadapannya dan memilih hidup dalam kasih itu setiap hari. Kita semua seperti Mefiboset, lemah, tak layak, dan sering tersembunyi di tempat ketakutan kita. Namun Allah lewat kasih dan anugerahnya memanggil kita untuk duduk bersamanya, bukan sebagai hamba, melainkan sebagai anak yang dikasihinya. Kasih yang Daud tunjukkan hanyalah bayangan kecil dari kasih Allah yang besar kepada manusia yang berdosa. Jangan lupakan kebaikan yang pernah kita terima dan juga orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Kasih sejati tidak berhenti pada masa lalu, tetapi terus hidup melalui tindakan nyata pada masa kini. Karena Allah telah mengangkat dan memulihkan kita. Kini giliran kita menjadi saluran kasih itu bagi orang lain juga. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena kasih-Mu tidak pernah melupakan kami. Bahkan ketika kami merasa sendiri dalam perjalanan hidup ini. Tanamkanlah dalam hati kami keyakinan bahwa nama kami selalu terukir di dalam ingatan-Mu dan tangan-Mu senantiasa memelihara langkah kami. Di dalam keagungan nama-Mu Yesus, kami memohon. Amin.